Di sini saya punya scrapbook. Scrapbook itu adalah seni menempel foto, menempel gambar di dalam kertas. Tapi di sini saya nggak nempelin foto, tapi saya nempelin kertas-kertas unyu-unyu kayak gini, tulisan-tulisan kayak gitu. Saya nempelin kertas di sini. Dan nanti ada journalingnya. Jadi journaling itu adalah sebuah cerita yang saya angkat cerita ya, yang saya tuliskan di sini di scrapbook saya. Nanti saya bakalan nyeritain semua yang ada di dalam buku ini. Jadi nanti ada temanya. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas journaling isi dari scrapbook ini ya. Jadi journaling itu kayak curahan hati kita yang kita curahkan, kita tumpahkan gitu ke dalam scrapbook ini. Jadi kayak diary-diary gitu. Nah, di sini saya mengangkat tema dari kehidupan saya dari kecil ya. Kayak curhatan saya, keluhan-keluhan saya. Ya, saya juga mau mewakili keluhan-keluhan yang nasibnya sama seperti saya. Nah, di dalam halaman ada satu halaman yang saya blok hitamkan. Kenapa saya blok hitamkan? Karena di situ menurut saya di situ emang ada kayak pesan singkat padat tapi bermakna gitu aslinya. Di sini ada nanti kayaknya nggak bakal bisa dilihat sama kamera deh. Dan di sini saya mengangkat tema surat untuk mama papa dari aku anakmu. Jadi kenapa saya membuat tema surat untuk mama papa dari anakmu, karena di sini saya belum pernah merasakan tinggal bareng sama mama papaku, ibu ayahku. Aku belum pernah satu rumah sama mereka. Saya dari kecil umur 6 bulan itu saya diurus sama nenek kakek saya. Dari umur 3 bulan saya ditinggal sama ibu sama bapak saya, karena mereka cerai waktu itu, karena ada satu konflik yang membuat rumah tangga ibu sama ayah saya retak ya di situ. Akhirnya ibu saya memilih untuk pergi ke kerja banting tulang sendirian di luar negeri. Waktu itu di Arab Saudi ya. Terus bapak saya kerja juga. Waktu itu bapak saya kerja di Kalimantan. Dan sampai aku umur berapa ya? Kelas 6 SD lah. Kelas 6 SD itu saya baru tahu ibu saya itu siapa. Amazing. Jadi awal dari lahir itu sampai kelas 6 SD itu saya ngerasa ibu saya itu nenek sama kakek saya, bukan ibu kandung saya yang itu gitu. Dan waktu kelas 6 SD, waktu itu kalau misalkan di daerah aku kan ada yang namanya rasulan gitu. Kayak sebelum balik itu kita dirasulin dulu, kayak ngucap syahadat kayak gitu. Intinya di daerah saya itu ada adat seperti itu. Dan waktu itu ibu saya pulang, ibu saya meluk saya bingung, ini siapa yang meluk saya gitu, kok tiba-tiba dia meluk saya, apa dia kakak saya, apa dia siapa. Dan ternyata di situ saya dijelaskan sama nenek saya bahwasanya dia itu ibu kandung saya. Di situ saya baru tahu kalau dia itu ibu kandung saya. Dan waktu itu kan aku nggak pernah kayak nggak terlalu deket kayak kalau bulan dari Januari ke Desember, bukan Desember ke Januari gitu. bahasa gaulnya kayak gitu ya, tapi udah gitulah ya. Itu tema saya, karena aku mengangkat itu karena menurut saya itu tuh menarik. Menurut aku itu sangat menarik. Nah, di halaman selanjutnya itu ada kalender 2020. Aslinya sih aku tuh kayak itu tuh sih namanya. Aku tuh mulai dekat sama ibu saya itu waktu kelas 2 SMA. Aku itu mulai dekat sama ibu saya. Bayangkan dari kelas 6 SD ke 2 SMA itu berapa tahun kan. Aku baru mulai dekat, aku baru mulai nerima kehadiran ibu dan ayah saya di situ. Tapi emang masih udah cerai gitu, nggak jadi satu. Cuma ayah saya sering main ke rumah nenek saya. Terus ibu saya juga pas kelas 3 SMP itu dia pulang lagi dari luar negeri gitu. Dan sekarang kelas 2 SMA itu waktu saya deket, karena saya pengen itu dia ngebeliin gitu. Jadi aku merasa oh iya dia juga sayang ya sama aku gituin. Dan di sini kenapa saya nulis yang pertama itu kalender, karena dari 2000 berapa ya, aku kan lahir
99 ya. 99 ke 2020 itu saya umur 21 tahun. Dan saya ngerasa di umur saya yang 21 tahun ini, yang ke ulang tahun saya ini tuh bulan Agustus ya, kalender bulan Agustus. Kenapa saya cuma nyantumin satu kalender? Karena itu benar-benar berharga menurut saya. Ini ada momen-momen berharga di bulan-bulan ini. Di hari-hari di bulan Agustus ini ada momen berharga ya. Nah, kenapa saya ambil sini? Karena di tanggal ini, di tanggal ulang tahun saya itu baru pertama kalinya ibu saya itu ngucapin selamat ulang tahun ke anaknya. Itu bener-bener momen yang sangat langka berapa tahun yang lalu coba. Jadi alasan saya menulis kalender ini di depan scrapbook saya itu alasannya karena ibu saya ngucapin ulang tahun ke saya pertama kalinya. Itu hal momen yang paling langka menurut aku ya, karena aku kan nggak pernah tinggal serumah walaupun sekarang kita deket, tapi kan ibu saya tetap kerja karena aku juga kuliah itu dibiayain sama beliau. Nah, nah di sini saya gambar sendiri, ini gambar guys, ini gambar ya. Ini ceritanya I love you, keluarga yang sudah retak dan anaknya itu yang menjadi korban. Ini yang pesan dari saya ya, jangan sampai kita punya keluarga, misalkan kita korban broken home nih ya, kayak saya. Nah, aku punya mimpi dan punya cita-cita saya menikah cuma 1 kali dalam seumur hidup. Ya, semua orang juga pasti pengen kayak gitu ya, tapi kalau misalkan Allah berkehendak lain, itu beda lagi ceritanya. Cuma, di sini saya pengen berpesan ya, jangan pada, mementingkan ego masing-masing gitu loh. Coba pikirkan anak yang di sini, dia nggak salah apa-apa, tapi dia yang jadi korban gitu. Jadi kenapa saya di halaman 2 ini saya menggambarkan tentang ini, keluarga yang ini ayah, ini ibu, dan ini saya. Kenapa? Karena di sini anak yang nggak tahu apa-apa, dia yang menjadi korban gitu. Dia yang menerima semua penderitaan orang tuanya gitu. Kenapa sih? Gitu. Kalau misalkan aku di sini udah bisa ngomong, kenapa kalian ngorbanin anak yang nggak tahu apa-apa gitu? Ya mungkin mereka juga punya alasan yang tersendiri yang mereka juga nggak bisa ngungkapin ke kita. Cuma karena saya udah umur 21 tahun, kemarin waktu bulan-bulan Agustus, ibu saya cerita apa yang sudah terjadi waktu dulu ayah dan ibu saya bercerai. Emang itu benar-benar pribadi ya, urusan pribadi, jadi nggak bisa diutarakan di sini. Jadi alasan saya menggambarkan ini, nggak enak, bener nggak enak banget jadi korban anak broken home, itu nggak enak. Tapi di sini saya alhamdulillah karena didikan Amazing. sama nenek saya dulu, sempat terjerumus ke hal-hal yang negatif, sempat frustasi. Aduh, kok bayangkan nggak sih kalian itu dari SD kelas 1 sampai SMA kelas 3, waktu ada kakek saya sih, enggak sih, waktu SD masih diambilin sama kakek saya, waktu kakek saya masih hidup, almarhum masih hidup ya. Di situ waktu pembagian rapot ataupun ada kumpul-kumpul, kayak kalau misalkan ada perkumpulan orang tua di sekolah, kalian bisa bayangin nggak sih seberapa sedihnya saya kalau misalkan ada kumpul keluarga ataupun kumpul buat pembayaran, itu nggak pernah ada hadirnya kedua orang tua saya. Dan alhamdulillahnya saya selalu dihadiri sama beliau almarhum kakek saya. Dia selalu hadir setiap setiap ada masalah di sekolah, masalah administrasi ataupun apa, beliau itu hadir buat mewakili ibu saya. Itu nggak bisa dibayangin. Kalau misalkan cerita almarhum pengen nangis, nggak bisa. Intinya beliau itu berjasa banget buat saya. Saya belum bisa membalas kebaikannya, saya juga belum bisa bikin beliau bahagia, tapi beliau sudah pulang dan Allah lebih sayang kepada beliau dibandingkan saya. Beliau alhamdulillah udah nggak sakit lagi di sana. Doa terbaik aja buat beliau. Aku rindu asli, aku kangen banget sama beliau. Dan di halaman ketiga itu aku tulis broken home. Tadi kan gambarnya ya, tapi I love ibu dan ayah. Jadi sini saya tulis broken home. Ini saya bukan saya gambar-gambar aja pakai spidol gitu. Dan ini cuma hiasan doang. Sini ada kata-katanya. Nah, ini kan bisa diselipin di sini nih. Nah, saya itu ada kata-katanya broken home. Nah, mau saya bacain ya. Sebenarnya mereka itu
mereka itu kami, yang dimaksud mereka itu kami, korban-korban broken home. Sebenarnya mereka itu tidak nakal, tapi mereka ingin mendapatkan perhatian, pujian dari orang-orang sekitarnya. Hanya saja cara mereka itu salah. Jadi ada orang yang korban broken home ya, jadi saya juga pernah mengalami. Jadi sewaktu itu kayak acara ulang tahun, kalau misalkan orang kaya kayak gitu kan ulang tahun dirayain gitu apa. Jadi saya tuh ngerasa di situ terkucilkan, bukan terkucilkan sih, kayak nggak ada temennya gitu. Kenapa sih saya nggak ditemenin gitu? Jadi saya di situ ngambil apa sih, barang yang ada di situ, terus aku rusakin. Bukan aku rusakin sih, aku minjem tapi nggak sengaja aku rusakin. Di situ saya dimarahin sama yang punya acaranya, dimarahin. Padahal acaranya belum selesai itu tuh. Tapi barang yang penting di situ tuh aku rusakin. Tapi aku lupa, tapi aku inget banget aku tuh ngambil barang yang itu tuh, barang tuh penting banget buat acara itu tuh. Aku dimarahin habis-habisan, aku dijewer sama kakek saya, dijewer sama almarhum. Pulang, dan di situ saya nangis. Saya ngerasa kok nggak ada yang sayang sama aku ya, kok mereka marahin aku ya. Padahal aku ngerasa itu tuh ya, namanya juga masih kecil ya, aku ngerasa di situ kayak aku tuh nggak salah, aku tuh cuma minjem, tapi tadi kan gak dipinjemin gitu. Kayak aku tuh rebutan sama temen aku gitu, tapi si barang itu tuh rusak dan orang itu nyalahin saya gitu. Di situ kan aku kan ngerasa terpuruk banget. Aku tuh cuma pengen minta perhatian mereka gitu loh, dengan cara saya minjem barang itu gitu satu-satunya. Tapi mereka malah nyalahin saya, jadi ngerasa gimana gitu. Aslinya sih bukan korban sih ya, anak-anak broken home itu mereka tuh nggak nakal, cuma mereka itu pengen ngedapetin perhatian di orang-orang yang di sekeliling kita itu. Atau misalkan kita yang ngebodor, kita yang gimana supaya mereka ketawa. Itu tujuan kita cuma itu, nggak ada yang lainnya. Tujuan kita cuma pengen mendapatkan perhatian lebih dari orang-orang sekitar kita. Aslinya kita tuh nggak nakal, sumpah deh, kita tuh nggak nakal aslinya. Nah di sini ada impianku ya, dari aku kecil ya, enggak sih, dari pas waktu aku tahu kalau itu ibu saya. Di sini ada impianku, nah bisa baca kan. Jadi di sini impian saya itu sederhana, bisa membanggakan kedua orang tua saya dan membahagiakan nenek saya tinggal satu-satunya ya. Walaupun mereka tak lagi tinggal di rumah yang sama, kayak nenek sama kakek saya kan udah berbeda alam gitu. Kayak ibu dan ayah saya juga beda rumah. Jadi aku ngerasa pengen ngebanggain mereka itu dengan cara saya sendiri gitu. Dengan saya berperilaku baik, itu udah lebih dari cukup sih untuk ayah saya. Kalau untuk ibu saya, cukup kamu nurut aja, selesaiin pendidikan kamu, dan jadi orang sukses. Itu sih pesan dari ibu saya. Amazing. Aku paling takut sama ibu. Bukan nggak pernah takut sama ayah sih, cuma kayak karena ngerasa aku dibiayain sama ibu saya dari kecil, jadi aku ngerasa ya semuanya sama-sama berjasa. Cuma aku ngerasa lebih takut ke ibu, lebih sayang ke ibu dibandingkan ke ayah gitu. Sama selanjutnya guys, ya di sini saya bikin kertas tempelan ini. Aku nempel pakai lempok ya, nggak ada gulkol, nggak ada double tip, jadi aku tempel pakai lempok. Nah di sini bisa dicabut. Nah ini bisa dimasukin lagi. Saya bisa cabut. I am fine, saya baik-baik saja. Aku baik-baik saja, percayalah, tubuhku ini masih sanggup menerima kehidupan tanpa kasih sayang. Bohong itu, bohong. Aslinya cuma kata-kata doang, aslinya aku gak sanggup hidup tanpa kasih sayang guys. Tapi gimana sih ya, ya bayangin aja kalau misalkan gak ada kasih sayang dari orang tua kita, mungkin udah terlantar ya. Enggak bukan gimana ya, susah ngungkapinnya. Intinya mah itu tuh kata-kata yang bikin kita kuat gitu loh, bikin kita teguh, bikin kita percaya diri gitu, bahwasanya kita itu bisa gitu. Aslinya sih bohong kalau misalkan hidup tanpa kasih sayang itu nggak ada artinya gitu. Nah gitulah, paham lah ya. Nah di sini ada pesan untuk ayah dan ibu. Kenapa saya ngitunya warna putih? Karena ya emang temanya gitu ya, hitam putih kehidupan guys. Nah di sini pengen baca sendiri guys. Udah saya bacain aja ya, lama kalau baca sendiri. Ayah, ibu, tolong, jika kami bandel, nakal, sering melakukan kesalahan, kami mohon mengertilah.
Kami hanya butuh perhatian dari kalian. Jangan marahi kami. Cukup dengan kalian perhatian pada kami dan tidak menentang ego masing-masing kami. Kami akan berhenti nakal untuk mendapatkan perhatian kalian. Jadi untuk orang tua yang ini tuh aslinya sih bukan untuk anak broken home aja ya. Kalau kata-kata ini, pesan ini. Jadi itu tuh untuk semua orang tua di seluruh dunia, dimanapun mereka berada. Kalau misalkan anaknya nakal, anaknya sering keluyuran, anaknya susah diomongin, itu masukan dari saya ya, karena saya yang ngerasain. Maksudnya saya ngerasain itu. Jangan pernah kalian itu orang tua, kalau anaknya nakal, kalian bentak, kalian tentang egonya, kalian malah membatasi semua aktivitasnya. Itu salah besar, salah banget, salah. Itu malah dia tuh merasa, ibu saya nggak sayang sama saya. Padahal saya tuh udah jujur loh ngomong kayak gini, saya udah kayak gini, tapi tetap aja salah di mata ibu saya. Jadi mereka tuh ngerasanya tuh saya udah benar, ngerasa benar gitu. Maksudnya saya bisa jaga diri, tapi mereka tuh nggak percaya gitu. Jangan sekali-kali kalian, kalau misalkan anak kalian, boleh lah kalian sekali-sekali mah, kalau misalkan dia udah keterlaluan mah boleh kalian kayak menentang si ibunya, si anaknya gitu, buat ngelarang. Tapi jangan pernah kalian main tangan dan kasar. Itu nggak baik. Kakek saya mendidik saya itu, beliau itu sangat mulia banget. Dia tuh baik banget, asli baik banget. Saya tuh dulu nakal banget. Saya sering keluar malam. Saya ya nakalnya masih di batas wajar ya nakalnya. Cuma beliau tuh nggak pernah marah. Dia tuh nggak pernah marah. Saya juga heran waktu kok beliau nggak pernah marah ya. Saya tuh nakal banget padahal. Sering teman-teman saya gitu ke rumah, banyak banget sampai tetangga-tetangga saya pada ngomong nggak enak, semua tetangga-tetangga saya ngomong ke saya. Tapi di situ beliau cuma ngomong setelah teman-teman saya pada pulang, nakal boleh, kamu boleh nakal, terserah kamu. Yang penting saya mah kakek ya, yang penting saya mah kamu nggak malu-maluin keluarga. Saya nggak pernah dengar semua omongan orang. Saya percaya sama kamu. Beliau kayak gitu. Dia percaya sama aku karena di situ saya sadar. Oh iya ya, saya tuh salah di sini. Intinya aku ngerasa kalau misalkan aku terus-terusan kayak gini, mencoreng nama baik keluarga terus dong. Gak pernah itu. Terus juga ada omongan seperti itu dari kakek saya. Di situ saya sadar. Terus juga dari tetangga-tetangga saya yang ngejelek-jelekin saya, yang ngerendahin keluarga saya di situ waktu itu. Ya gimana sih orang kampung, alah temenan sama laki-laki semua, keluar malam terus katanya tuh. Udah ini mah, waktu itu saya SMA, udah ini mah nggak bakalan lulus SMA-nya, bakal hamil di jalan katanya, aku tuh sakit hati saya di situ. Saya ngerasa saya nggak macem-macem sama teman-teman cowok saya. Gimana sih ya orang, aku nggak ngerasa ngelakuin hal-hal yang kayak gitu, mereka ngomong seenaknya gitu, ngomong seinilah apalah, banyak sekali dia mereka itu ngomongin saya yang nggak baik seperti itu. Di situ saya sadar, saya harus buktikan bahwa saya bisa sukses, saya bisa lulus di SMA itu, dan saya bisa mendapatkan peringkat terbaik di SMA itu. Ternyata alhamdulillah, berkat doa ayah ibu, berkat doa nenek sama kakek saya mendapatkan 5 besar di sekolah saya. Gitu. Malu semua. Saya bisa ngebuktiin kayak gitu, tetangga-tetangga saya diam, mulutnya kayak di resleting, diam semua. Alhamdulillah, saya gak sombong sih, tapi saya alhamdulillah gitu. Di situ saya bisa ngebuktiin bahwa saya bisa lulus dengan nilai terbaik. Tapi satu SMA gitu. Jadi lulusan 5 besar. Alhamdulillah ya Allah, makasih. Sesungguhnya Allah itu maha pemaaf, lagi maha penyayang. Ya ampun, aku tuh nggak bisa berkata-kata lagi kalau misalkan soal itu ya. Lanjut. Aduh, sampai mana ini? Nah, di sini ya kalau misalkan ini intinya mah setiap part itu saya itu selalu menceritakan tentang gimana sih kita tuh anak-anak broken home tuh pengen diperlakukan kayak gimana sih. Di situ intinya mah setiap part itu saya mencurahkan semua isi hati saya di sini, semua di bagian-bagian ini, semua pesan untuk ayah, pesan untuk ibu, pesan untuk kalian yang anak-anak broken home, pesan-pesan anak-anak yang nakal, pesan-pesan untuk orang tua, cara mengatasi anaknya yang nakal. Ini mah di setiap part itu ada
di setiap part itu ada makna-makna tertentu ya di situ. Nah, di sini balik lagi. Nah, kadang pertama kan saya sempat ngomong tuh, yang pertama aku sempat ngomong ada satu bagian yang saya blok hitamkan. Nah, ini dia guys. Jadi di sini itu aslinya ada tulisannya tuh ya. Kelihatan ya ada tulisannya. Kenapa saya blok hitamkan? Karena ini ceritanya ya gitulah. Intinya pesan untuk anak-anak yang ada di sini. Jadi kayak yang di blok hitamkan saya nggak ceritakan biar ini jadi rahasia saya, scrapbook saya, dosen saya, dan Tuhan yang tahu. Oke, selanjutnya ini ada pesan untuk ini halaman terakhir ya. Kenapa saya tuh belum sempat nulis semua, masih kosong di sini tuh, masih ada waktu ya. Tapi aku tulis di sini ada pesan lah. Intinya ada pesan untuk kalian-kalian yang nasibnya sama seperti saya. Jadi ada orang yang malu. Jadi intinya mah ada orang yang malu, bukan yang nasibnya sama saya kayak saya, dia tuh malu ngakuin kalau keluarganya itu broken home. Jadi broken home itu bukan masalah guys. Di sini bukan masalah broken home-nya, tapi intinya mah itu tuh bukan masalah, tapi bukan aib juga. Broken home itu bukan masalah, bukan aib yang harus ditutupin. Jadi yang korban-korban seperti saya itu harusnya dia tuh punya teman curhat, yang teman deket, intinya mah deket banget, yang enggak bermuka dua ya intinya. Dia tuh harus, ya nggak harus sih, cuma aku ngerasa aku butuh orang yang bisa ngedengerin curhatan saya gitu. Aku sih kayak gitu, biar saya kalau misalkan ada rasa yang dipendem di hati tuh diungkapin semua gitu loh sama teman saya. Mau dia nasehatin, mau dia kasih masukan, mau dia gimana pun itu terserah mereka ya. Yang penting saya bisa curhat gitu. Kalau nggak bisa curhat ke teman, ya ada scrapbook guys, jadi aku curhatin gitu. Jadi gunanya scrapbook kan buat curhat. Terus broken home itu bukan sesuatu yang lantas membuat kita malu. Saya nggak malu, malah saya bangga. Bukan bangga ibu saya dan bapak saya cerai ya, bukan. Saya bangganya di sini. Saya bisa membuktikan kalau saya itu bisa kuliah ya. Intinya mah semua orang bisa kuliah, tapi 70% korban broken home itu dia gagal. 70% lah ya. 70% korban dari broken home itu mengalami nakal. 70% pula korban broken home itu ya kerja gitu loh. Ya enggak, aku juga enggak membanggakan diri, cuma aku ngerasa bangga aja gitu sama diri saya sendiri gitu. Saya bisa di tahap seperti ini gitu. Dulu saya udah pernah melewati banyak banget masalah, dan itu saya hadapin sendiri. Bayangkan masih kecil nggak tahu apa-apa, saya hadapin sendiri. Dan saya ngerasa di sini, oh saya tuh beruntung ya berada di keluarga ini. Saya tuh beruntung gitu, nasib saya bagus gitu, dan saya beruntung ditakdirkan oleh Allah itu bisa kuliah di kesehatan ini gitu. Walaupun saya belum bisa ngebanggain kedua orang tua saya dan kakek nenek saya ya. Nah, saya ada bukan kata-kata sih, pesan untuk kalian-kalian yang di luar sana yang belum sadar gitu, masih nakal-nakalnya, masih ngerasa nggak ada yang sayang sama kita, padahal mereka tuh sayang sama kita, cuma mereka kan karena nggak deket. Jadi perlakuan rasa sayang itu nggak bisa diungkapin dengan kata-kata aja gitu loh. Jadi rasa sayang itu bisa diungkapin dengan tindakan, dan aku ngerasain itu dari ibu saya dan ayah saya. Mereka tuh aslinya sayang banget sama saya. Aku ngerasainnya kayak gitu ya. Terus untuk kalian, semangat buat menggapai cita-cita kalian. Jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah kalian ngerasa sendiri yang korban-korban broken home. Karena kalian sering dimarahin, karena kalian sering di ceng-cengin. Jangan kalian tuh ngerasa sendiri, jangan. Kami itu ada bersama kamu gitu. Kita sama, takdir kita sama. Nggak ada yang mau di posisi seperti ini, nggak ada. Cuma karena Allah percaya ke kita bisa, jadi Allah kasih takdirnya itu ke kita gitu. Jangan ngerasa kamu itu ngerasa sendiri, jangan. Saya ada bersama kamu. Kalau misalkan ada yang mau curhat, bolehlah. Buktikan kalau anak-anak broken home itu bisa kayak saya, insya Allah ya. Saya udah ada planning ke depannya. Terus membuat orang tua kita bangga. Kita adalah anak-anak yang beruntung dipilih oleh Tuhan. Kita tuh anak-anak yang paling beruntung aslinya. Beruntung bisa menghadapi semua cobaannya gitu, bisa ngelewatin semua tahap-tahapnya, bisa ngelewatin kehidupan ini tanpa kasih sayang bersamaan dari kedua orang tua kita. Kita tuh aslinya tuh beruntung. Jadi kalian jangan malu gitu. Harusnya kalian tuh buktikan kalau kita itu bisa. Jangan kalian kayak minder ke teman-teman. Tapi ya
teman-teman kita juga kalau misalkan mereka yang cerita ayah sama ibunya lagi romantis-romantisnya ngasih ini ngasih itu, janganlah kalian ngomong kayak gitu ke kita gitu. Kita tuh sakit hati, bukan sakit hati, kita tuh iri kok mereka bisa, kita enggak gitu. Untungnya kalau misalkan ada teman aku yang nyeritain kebahagiaan di dalam rumahnya itu, ya saya ikut senang. Cuma alangkah baiknya kalian itu tahu gitu cerita teman kalian gitu, yang misalkan kalian cerita ke aku di rumah kalian tuh bahagia gitu, intinya keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, ya itu baik, bagus, saya juga bahagia kalau kalian bahagia. Tapi kalian salah gitu cerita ke kita tuh nggak pernah ngerasain kehangatan dalam keluarga, kita tuh nggak pernah ngerasain kasih sayang keluarga yang utuh. Jadi kalian salah kalau misalnya kalian itu ceritanya ke kita gitu loh. Jadi tolonglah sadar gitu loh, kalian ya pilih-pilih lah buat nyeritain keluarga bahagia kalian gitu. Kami juga seneng kalian bahagia, tapi nggak ke kita ceritanya. Boleh cerita tapi asalkan jangan terlalu dalam, gitu aja sih menurut aku. Untuk menghadapi dunia yang keras tanpa kedua sayapnya apa ya, ya kita tuh harus kuat walaupun kita nggak ada kedua sayap kita yang di, kan maksudnya kedua sayap kita itu maksudnya itu ayah sama ibu. Kita tuh hidup itu terus berjalan ke depannya, terus berjalan. Di sini itu saya masih jauh banget ini, belum apa-apa, saya juga belum lulus kuliah. Cuma di sini kan kita dari kecil itu mungkin ada yang udah gede baru broken home, rumah tangga orang tuanya. Tapi di sini kan saya dari kecil, dari umur saya 3 bulan ya, saya udah ditinggal. Jadi saya dilatih dari kecil itu sudah nggak ada sayap, kedua sayap, nggak ada dukungan, maksudnya kayak nggak ada sama sekali kasih sayang kedua orang tua. Saya cuma ngedapetin kasih sayang itu dari nenek sama kakek saya sebagai nenek dan kakek. Dan waktu itu pas almarhum dipanggil, saya benar-benar merasa kehilangan. Di situ saya sempat frustasi karena cuma dia satu-satunya yang bisa saya ajak curhat, dan intinya mah aku masih punya impian yang gede gitu buat ngebahagiain mereka, tapi mereka udah nggak ada gitu. Ya mau gimana lagi, udah takdir, mungkin takdirnya udah kayak gini gitu. Ya untuk kalian yang anak-anak broken home, jangan pernah menyerah, terus kejar cita-cita kalian. Kalian harus bisa membanggakan kedua orang tua kalian dan membuktikan ke seluruh dunia ini bahwa kalian itu sangat berharga. Walaupun tanpa kedua sayap, kalian pasti bisa terbang. Be strong baby, semangat.